Selamat sahabat-sahabat sekalian. Puji Tuhan kita bisa dapat lagi kembali berbakti bersama-sama di gereja ini dengan tidak kurang apapun. Sahabat ini sebenarnya saya sudah ada persiapan saya untuk memberikan kepada kita mengenai progres dari media ministry yang telah kita jalankan. Tapi karena saya tidak sadari bahwa pendeta Sihotang, pendeta tua Sihotang, tidak akan hadir pada sahabat ini karena memang saya sudah bilang sama Bapak Opung Jacqueline, Bapak J. Sihotang, saya bilang sama dia kalau bisa Bapak tua itu berbicara di personal ministry karena saya dengar dia baru pulang dari KKR dari Sumatera. Saya bilang kalau bisa dia membawakan personal ministry di sini. Lalu dia bilang dia pergi nanti akan menghadiri acara anaknya, pernikahan anaknya di Texas. Oke, kalau gitu 1 minggu setelah itu. Dan saya pikir minggu lalu anaknya menikah, rupanya minggu ini anaknya menikah. Jadi karena kurang komunikasi saya maaflah. Dan saya juga tidak sadar bahwa dia tidak akan hadir sehingga saya tidak membawa progres yang telah saya buat di komputer saya supaya bisa kita lihat di layar apa yang telah kita jalankan dan apa misi dan visi serta tujuan kita ke depan mengenai media ministry yang telah kita jalankan mulai bulan April tahun ini. Jadi kita punya media ministry ini dengan ide beberapa orang, lalu saya dengan departemen saya kami berbicara dan saya bilang bagaimana kalau kita mulai dengan streaming, yaitu live sahabat sermon dari sini, dari gereja kita, lalu kita pancarkan melalui internet. Supaya mungkin ada teman-teman atau anggota kita yang berhalangan hadir, entah apapun itu alasannya, mereka bisa melihat acara gereja kita, baik di rumah mereka, baik mereka di mana saja mereka berada, entah dalam vakansi mereka, bisa mereka melihat di TV, di internet melalui laptop, atau melalui PC komputer mereka, atau perangkat lunak lainnya seperti HP mereka atau smartphone mereka ya. Jadi ide ini kami kembangkan, lalu kita kembangkan bersama dan saya mencari tahu bagaimana caranya ini. Dan saya melihat ada beberapa website yang menerima akan bagaimana caranya bisa menjalankan live ministry ini atau live broadcast. Ada beberapa website yang kami lihat dan website ini agak mahal ya, oleh karena kita harus menyewa, mereka punya bandwidth, mereka punya komputer atau server mereka, sehingga untuk streamingnya itu kita menggunakan mereka punya komputer sehingga kita di-charge. Ada charge-nya dari antara $20 sampai yang $300. Nah ini saya pikir-pikir bagaimana, kita mulailah dulu dengan yang free. Nah 1-2 sahabat kita mencoba free, ada free yang dari Ustream, namanya ustream.com, kita bisa lihat itu bisa free ya. Tapi dikasih ada itunya reklamenya. Wah saya bilang wah lagi saya kasih nonton tiba-tiba ada reklame Heinz di tengah-tengah lagi itu nggak bagus ya. Atau reklame JCPenney, lagi asik nonton broadcast ada reklame JCPenney di tengah-tengah daripada ini. Oleh karena dari situlah mereka mendapatkan income, sehingga akhirnya kita mendapatkan satu server yang bagus dan kita buat server kita di rumah. Jadi kita hanya menggunakan service dari Sermon Network, namanya Sermon Network. Kita hanya menggunakan mereka punya software untuk kita bisa streaming live, lalu kita save itu semua data-data kita punya server di rumah. Mulailah kita terjadi, kita belilah alat-alatnya, kita mulai testing, dan akhirnya kita mulai live dengan kita bayar, tidak ada komersial, live streaming selama 3 jam. Dan saya hanya pikirkan, nggak mungkin banyak ini, mungkin cuma sekitar 25 orang nonton. In average, every sahabat. Benar, bulan April ada cuman 18 orang nonton, bulan April rata-rata. Bulan Mei 23 orang. Bulan Juni sudah mulai double.
Rupanya sudah mulai orang tahu ya, karena saya juga dan beberapa teman-teman di sini, anak-anak muda juga mulai menyebarkan di Facebook, menyatakan bahwa kita ini sudah ada live streaming. Dan orang-orang dari teman ke teman, Facebook ke Facebook, satu Facebook ke Facebook yang lain, sehingga orang semua pada tahu bahwa gereja kita ini bisa menyiarkan live broadcast setiap Sabat. Lalu meningkat bulan Juni menjadi 58 orang rata-rata. Bulan Juli meningkat menjadi 72 orang. Dan Agustus kemarin, kitalah yang pertama-tama kita memecahkan rekor 142 orang nonton. Oleh karena apa? Pada waktu itu kalau tidak salah ada kita live juga di sini memorial service kepada Bapak Ketua Manurung, ya. Sehingga komputer saya sampai di rumah ngaco-ngaco. Oleh karena apa? Overload. Karena server kita hanya bisa menampung sampai, atau karena komunikasi internet saya tidak terlalu besar, hanya bisa menampung sekitar 52 atau 75 orang bisa masuk ke server itu at one time. Tapi ini 141 orang nonton pada waktu itu, sehingga kita punya internet shutdown. Ya, terpaksa harus saya reboot kembali. Saya baru sadar bahwa ini sudah ada 15 menit tidak nyala di komputer. Saya pikir kenapa yang begini? Rupanya ada beberapa orang kasih email sama saya di HP saya. Baru saya lihat, wah kamu punya ini nggak bisa. Oh, saya lihat, wah benar. Sehingga saya harus reboot dari sini, dari remote, dan saya nyalakan kembali server kita karena overload. Dan sahabat ini, bulan September kemarin kita overload juga, ya, kelebihan. Jadi yang tadinya saya hanya bikin 25, saya sudah naikkan kita punya monthly menjadi 50, kurang juga. Dan hari Minggu besok mungkin saya akan naikkan ke 100 kita punya pemirsa, supaya kita tidak di overcharge ini. Jadi saya kasihlah contoh, minggu lalu pada waktu Dr. Gigi Erwin Siagian membuat khotbahnya di sini, 81 orang menonton live, ya, 81 orang. Lalu 45 dari 81 orang ini mereka download kita punya data-data itu, yaitu sermon-sermon itu di-download oleh mereka melalui podcast, melalui yang lain-lain, sehingga mereka juga dapat menonton di dalam layar TV mereka atau di komputer mereka masing-masing di rumah. Dan 2 minggu yang lalu, data dari server kami menyatakan bahwa pada waktu Bapak J.C. Hotang mengadakan khotbahnya, 171 orang nonton. Ya, saya kasih tahu 80 dari 171 itu yang menonton live broadcast ini, 80 dari US, ya, dari Amerika. 91 other non-US, ya. Ada beberapa statistiknya saya bilang, seperti tadi saya bilang, saya kurang bahas. 91 dari orang itu ada beberapa negara, salah satunya ada beberapa seperti Arab, ada yang nonton dari Arab, dari Jerman, ada dari Australia, ada dari Indonesia, ada dari Filipina, ada dari Singapura, dan beberapa macam-macam negara yang menonton live broadcast kita dari gereja kita ini. Lalu bagaimana dengan media-media yang lain, ya? Bagaimana dengan radio? Ya, kita telah jajaki juga. Saya dan beberapa teman di sini, anak-anak muda, mencoba untuk bikin radio streaming. Ya, kita sekarang sudah ada radio streaming, isdaovi.listentomyradio.com. Bisa kita stream, bisa kita dengar live. Kita punya acara-acara program-program kita. Lalu kita akan juga menyalakan kita punya program di kita punya radio, ya, seperti khotbah-khotbah dan lain-lain sebagainya. Dan ini masih gratis, saudara-saudara, ya, jadi belum ada pembayaran untuk ini. Tapi kita akan ada beberapa orang juga menyatakan, oh, bagaimana kalau kita take our radio to the next level? Saya juga lalu bicarakan, coba menghubungi, namanya kalau ada sini yang pernah dengar XM Radio, Sirius, ya, Sirius atau XM Radio. Saya telah kontak mereka bagaimana caranya supaya kita punya radio streaming, online radio ini bisa kita masukkan ke radio XM.
XM satellite radio ini. Lalu mereka bilang boleh. Oh terima kasih kata gitu. For participation katanya. Fee-nya sekian katanya. Dikasih tahulah harganya sekian puluh ribu untuk mulainya memasuknya. Dan kamu akan dapat channel sendiri seperti 98.7, 100.2 kata gitu. Tapi di dalam satelit radio ini kata gitu, XM radio atau Sirius radio, kamu bisa dapat ini dan kamu bebas 24 hours broadcasting katanya. Tapi satu, kalau kamu non-profit katanya, you cannot have any advertisement. Dia bilang karena FCC regulation tidak bisa bikin advertisement di dalam non-profit organization. Lalu itulah yang masih kita pikirkan jangka panjang. Tapi untuk sementara ini gereja kita sudah ada online di radio. Kita bisa dengar itu dari Shoutcast ya, atau dari Android phone, dari iPhone kita. Kita bisa dengar itu dan juga dengan kita punya live ministries atau live broadcast kita bisa dengar atau kita bisa tonton di handphone kita, smartphone kita, di BlackBerry atau Android atau iPhone kita juga bisa kita tonton itu. Lalu bagaimana dengan aplikasinya? Saya telah membuat apps di dalam market, Android market, jadi bisa di-download, anak-anak muda telah bisa lihat application kita. ISDA OV applications untuk sermon sudah ada kita bikin di marketplace. Lalu bagaimana dengan rencana ke depan? Rencana ke depan, departemen daripada media ministry ini membutuhkan bantuan doa dari saudara-saudara sekalian. Ya, khususnya untuk mengembangkan bagaimana caranya kita bisa menambah kita punya keanggotaan. Bagaimana kita bisa juga meningkatkan kerohanian jemaat-jemaat kita. Bagaimana supaya kita bisa mengembangkan kita punya ministry hanya jangan di lokal gereja kita ini, tetapi kita bisa sebarkan ke tempat yang lain. Karena saya yakin dan percaya banyak potensi-potensi dari pembicara-pembicara kita yang bisa menjamah hati orang-orang yang mendengar atau yang menonton acara-acara tersebut. Dan ada beberapa komen yang saya lihat dan saya baca dan saya akan selalu beberapa kali bawakan ke dalam rapat majelis kita. Komen yang sangat sedih, komen yang sangat men-touch hati kita. Saya melihat ada seseorang yang dengan sukarela mau dia mendonasikan uangnya untuk memajukan media ministry kita ini. Malah ada orang yang bilang, tolong dulu pendeta si Anu, kirimkan sama saya CD-nya, kumpulan CD-CD khotbahnya dia. Kirimkan, saya akan bayar itu untuk membantu ministry kalian. Puji Tuhan, saudara-saudara. Melalui media ministry ini, ada beberapa orang juga yang tertarik dengan gereja kita. Ya, kita bisa lihat di sini, cuman berapa kita di sini, mungkin tidak ada 100 orang mungkin kita di sini berkumpul. Tetapi jangan salah saudara-saudara, ada 100 orang di luar sana yang bersama-sama kita berbakti setiap Sabat, start dari jam 9.30, mendengarkan akan khotbah, akan firman Tuhan yang kita bawakan dari atas mimbar ini. Jadi untuk itu saya menghimbau, ada banyak hal-hal yang perlu ditanggulangi dari media ministry department. Yang pertama kita akan meningkatkan kita punya video kamera kita. Yang sekarang kita pakai adalah video kamera yang masih kurang terlalu bagus, sehingga kalau kita lihat di online agak kurang jelas. Tetapi kita telah mempunyai suatu tekad dan rencana untuk membeli kamera yang lebih bagus. Harga kamera itu tidak tanggung-tanggung saudara-saudara. Harganya kurang lebih 2.500 ke 3.000 dolar. Untuk itulah kita masing-masing anggota-anggota gereja dan mungkin juga ada tamu-tamu yang tergerak hatinya untuk membantu dengan media ministry departemen kami yang di gereja kami ini. Silakan hubungi pendeta, hubungi kami dan hubungi ketua-ketua jemaat agar kita sama-sama mensukseskan acara dan program ini dengan melalui media ministry yang ada di gereja kita ini, melalui cara-cara yang kita lakukan untuk mengabarkan Injil bukan hanya di gereja kita tapi keluar, kita bisa membawa jiwa-jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Inilah himbauan dan inilah tekad kami agar kiranya sukses gereja kita Inland Empire bukan hanya di gereja kita ini, tetapi kita bisa sukses menarik jiwa keluar dari gereja kita ini. Terima kasih.